Bidang Tata Usaha SMA Negeri 82 Jakarta, Ibu Tio Helena, SP. Yang terhormat Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Kesiswaan, dan Sarana Prasarana Humas, Bapak Kiswo Handoko MPD, Bapak Muhammad Yusuf MPD, dan Bapak Janto MPD. Yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 80 Jakarta, Bapak Insinyur Ilham Nurtiasto beserta jajarannya, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta rapat kerja SMA Negeri 82 Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang virtual ini meskipun beberapa dari rekan kita sedang kurang sehat dan harus menjalani isolasi. Kita doakan semoga rekan kita segera disehatkan badannya, dan untuk yang tetap sehat semoga kita meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberikan kondisi yang tetap prima. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di hari ketiga dari rangkaian kegiatan rapat kerja SMA Negeri 82 Jakarta. Adapun untuk susunan acara di hari ketiga, tanggal 9 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi pelatihan dengan judul Layanan Pembelajaran di Masa Pandemi Menuju Normal Baru oleh Bapak Slamet Wibowo MPD. Yang kedua, ISOMA, dan yang ketiga adalah rapat komisi yang akan dilakukan melalui breakout Zoom. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendapatkan materi dari Bapak Slamet, ya. Sesuai ada peribahasa dari seorang filsuf yang ternama yang bernama René Descartes, cogito ergo sum, berpikir maka aku ada. Jadi kita sebagai pendidik sudah selayaknya kita terus berpikir mencari solusi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta didik. Selain itu pula dikatakan bahwa tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa mencari ilmu itu dimulai dari kita lahir, sejak kita lahir sampai kita meninggal. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara hari ini dengan membaca bismillah untuk yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan materi dengan judul Layanan Pembelajaran di Masa Pandemi Menuju Normal Baru yang akan dibawakan oleh Bapak Slamet Wibowo MPD dan Bapak Muhammad Ibrahim SPD selaku moderator. Kepada Bapak Ibrahim, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu pembawa acara. Ibu Yanti, Pak Slamet, mohon izin untuk memandu kegiatan kita hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah, perkenalkan sekali lagi, nama saya Ibrahim. Izinkan saya untuk memandu atau memoderatori kegiatan pelatihan hari ini dengan judul Pelayanan Pembelajaran di Masa Pandemi Menuju Normal Baru yang akan dibawakan oleh Bapak Slamet Wibowo selaku pengawas di SMA Negeri 82 Jakarta. Baik, tidak perlu berlama-lama, kepada Pak Slamet kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kita panjatkan puja dan syukur, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, walaupun tidak sepenuhnya sehat, tapi alhamdulillah insya Allah kita semua masih diberi kesehatan sehingga hari ini kita bisa bertemu untuk kegiatan yang sangat penting, yaitu Raker SMA 82. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sugianti, teman-teman Wakil Kepala Sekolah, Ibu Kasubag TU, dan teman-teman guru SMA 82 yang luar biasa. Hari ini saya akan memberikan sedikit tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang optimal, ya, kira-kira bagaimana kita memberikan layanan prima kepada anak-anak. Karena yang pertama, kita masih kadang-kadang PJJ, kadang-kadang PTM, tapi pada prinsipnya
kalau kita persiapannya tidak berbeda sebenarnya. Ya, jadi hanya platformnya berbeda. Kalau di PTM kita menggunakan kelas nyata, kalau di PJJ kita menggunakan kelas Zoom. Itu aja bedanya. Karena pada masa sekarang, maka pembelajaran itu harus dengan kondisi ideal yang mungkin nanti saya uraikan. Itu bisa digunakan pada saat PJJ maupun PTM. Izinkan saya untuk share screen. Sudah Pak, silakan. Nah, sudah ya. Layar saya cukup jelas? Sudah jelas Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Ya, jadi layanan prima dalam pembelajaran masa pandemi menuju kenormalan baru. Saya pikir Bapak Ibu sebenarnya kan sudah banyak tahu lah bagaimana memberikan pelajaran yang efektif kepada anak-anak. Cuman yang mungkin saya pertama mengingatkan kembali. Yang kedua mungkin ada beberapa tips strategis untuk membangun penguatan pembelajaran. Oke. Nah, seperti biasa, saya ingin mengajak Bapak Ibu sebelum mengajar idealnya anak-anak itu diberi pemicu, ya, pemicu atau berupa video, motivasi atau gambar. Oleh karena itu, saya juga akan memberikan, mohon bisa dilihat sama-sama, dihayati sama-sama, nanti kita ambil hikmahnya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak?" Sebelum saya lanjut, saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk berpendapat. Apa sementara yang ditebak, apa hikmah yang akan bisa diambil dari video ini? Monggo, silakan berpendapat dulu. Salah nggak apa-apa, bener lebih bagus. Tapi yang penting, kalau Bapak Ibu meminta siswanya agar mau berpendapat, maka Bapak Ibu harus konsisten juga mau berpendapat ketika diminta pendapatnya. Oke, silakan, monggo. Boleh Raisen, boleh. Moderator boleh dibantu. Ya, Pak, silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawab mungkin.
Silakan, Bapak Ibu. Bingung? Coba Pak. Ya, silakan. Boleh Ibu Sumiati, silakan. Monggo. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau mungkin keliru. Mohon izin Bu Yanti, Bapak Ibu. Aktivitas yang saya lihat sih Pak. Yang pertama, lalat itu bosan dengan kondisi yang rutin dia lakukan. Iya. Jadi mencari sesuatu yang baru. Yang kedua, ternyata sesuatu yang baru itu tidak mudah untuk dilakukan. Butuh perjuangan yang tidak kecil sesungguhnya. Bahkan terkadang perjuangan itu juga harus membuat dia berkorban. Pada akhirnya kita lihat menuju sesuatu yang baru itu buat si lalat ini justru malah jadi mengorbankan dirinya. Tapi lebih ini sebetulnya mungkin karena keserakahan dirinya ya Pak, makanya sampai kenyang, jadi dia lelah, dia mau keluar nggak bisa, sehingga akhirnya dia mati ibaratnya di air mati di mumpayah seperti kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mengabarkan rantai makanan juga ini Pak. Kalau satu menjadi korbannya, maka menjadi makanan buat makhluk yang lain. Sepintas sih baru tadi bisa Pak, mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sudah bagus. Barangkali ada satu pendapat lain untuk melengkapi. Pak, Ya, silakan. menambahkan aja tadi dari Bu Sum ya. Mungkin si lalat yang satu tadi itu, dia kan menginginkan yang beda dari teman-temannya. Itu tidak mudah, sesuatu yang baru itu tidak begitu saja bisa diterima oleh si lalat yang tadi satu itu. Jadi segala sesuatu itu mungkin harus dengan persiapan atau dengan segala sesuatunya agar bisa diterima gitu aja Pak. Oke. Terima kasih. Tunggu dulu ya. Nanti kita lanjut dulu. Sesuai pendapatnya sudah sangat bagus. Nah, saya lanjutkan dulu. Mengapa dia sekarat? Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat,
Semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Iya, Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengambil hikmah dari video ini bahwa kalau kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu tidak efektif, maka kita tidak boleh mengulang-ulang dengan cara yang sama. Sebentar nih, kayaknya istri. Mohon maaf Pak, sedang Zoom Pak, ngasih materi. Sedang Zoom, saya ngasih materi. Sebentar kayaknya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka kita wajib menggunakan cara yang berbeda. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, maka kita harus menggunakan cara yang lebih baik. Nah, itu harus kita terapkan di dalam kita melaksanakan pembelajaran sebagai seorang guru, ya. Seorang petani tidak mungkin kalau tahun ini hasilnya 1 ton, kalau tahun depan dengan cara yang sama mengharapkan menjadi 2 ton, itu mustahil. Sama Bapak Ibu, kalau anak-anak kepingin pinter, lebih pinter dari tahun kemarin, karena yang kemarin yang lulus perguruan tinggi negeri cuman ada 10, melakukan hal yang sama tahun ini berharap lebih dari 10 mustahil, gitu ya Bapak Ibu ya. Maka kita harus mengubah cara kita agar menjadi lebih baik, jadi tidak mati sia-sia seperti lalat tadi. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya hanya memberikan 3 topik saja. Yang pertama, pembelajaran yang ideal, sepintas sedikit. Yang ideal yang masa kini, ya itu mungkin di benak saya ya. Yang kedua, kondisi nyata pada umumnya. Kemudian yang ketiga, kita mencari alternatif solusinya seperti apa. Nah, kita diskusikan sama-sama. Oke. Ya. Jadi yang pertama, pembelajaran ideal itu ada 3 intinya. Dari yang banyak saya rekap 3 aja. Yang pertama, perencanaan yang matang. Nah, jadi harus matang nih rencananya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh ngajar cuman datang, ngajar, selesai, tutup. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua, pemanfaatan media dan sumber belajar. Saat ini kita tidak bisa lepas dari pemanfaatan media dan sumber belajar. Kalau zaman dulu sumber belajar itu hanya guru dan buku. Sekarang ada puluhan, ratusan jenis. Nah, harus kita manfaatkan supaya lebih efektif. Yang kedua, membuat pembelajaran yang menarik. Nah, jadi tidak menjemukan, ya. Yang kedua, kontekstual. Kalau bisa berhubungan dengan kepentingan anak, kepentingan kehidupan, atau kondisi-kondisi yang sedang update. Dan yang ketiga, melatih penalaran. Jadi kita tidak boleh lagi ngajar hanya untuk hafalan. Karena kalau hafalan di Google banyak. Yang penting bagaimana kita melatih nalar mereka. Nah, kemudian perencanaan yang baik seperti apa? Perencanaan awal. Yang pertama, analisis materi prasyarat, materi terkait, materi pendukung. Kalau pelajaran-pelajaran tertentu seperti matematika, fisika, kimia itu banyak terkait dengan materi sebelumnya, ulang dulu sampai paham walaupun tidak lama, diingetin kembali.
Sehingga pada saat dipakai, anak-anak nggak confuse dengan materi yang baru. Nah, terdapat koneksi juga antara materi yang lama. Kemudian materi terkait. Nah, kalau mata pelajaran non-eksak itu akan sangat menyenangkan kalau dikaitkan dengan materi-materi yang lain. Dan materi pendukungnya itu Bapak Ibu pilih dulu. Nah, jadi jangan kalau saya ngajar matrik, ya matrik saja sudah gitu. Kalau ngajar tentang perang Diponegoro, ya perang Diponegoro saja sudah. Nah, itu kurang bagus ya, harus ada materi terkait. Nah, ini yang kedua, cari video, gambar atau cerita pemicu motivasi. Nah, usahakan ada semacam seperti yang tadi saya sampaikan sebelum mulai, nggak usah lama-lama, 5 menit, 3 menit, boleh video, boleh gambar ya, atau boleh juga cerita, supaya begitu anak masuk maka dia tercerahkan, tidak langsung pusing dengan materi yang berat. Nah, caranya dipilih yang terbaik adalah terkait materi pokok atau bahasan yang sedang dipelajari. Kalau misalnya saya ngajar matrik, maka yang langsung berhubungan dengan matrik gitu, atau materi kompetensi dasar yang di atasnya ya. Kalau enggak ada, boleh juga yang terkait dengan mata pelajarannya. Kalau enggak dapat juga terkait dengan kehidupan sehari-hari, itu boleh ya. Jadi lihat kondisinya, Bapak Ibu cari pemicu itu supaya memotivasi dan menjadi bahan diskusi. Jadi kalau menayangkan tolong di break atau diminta pendapat anak. Jadi saya tadi minta pendapat Bapak Ibu supaya kita berpikir bersama-sama, baru setelah itu diambil kesimpulan. Kemudian terapkan model yang tepat ya. Kalau di kelas real seperti apa, di kelas maya seperti apa, bisa diskusi atau tidak, modelnya seperti apa, pilih yang tepat. Terapkan platform dan media yang tepat. Nah, apakah Bapak Ibu menggunakan Zoom atau menggunakan yang lain, itu pilih yang tepat. Nah, itu perencanaan awal. Terus yang kedua nih Bapak Ibu, saya sarankan membuat RPP itu benar-benar dibuat 1 KD, 1 RPP, boleh untuk beberapa kali pertemuan. Sorry ya, cuman setiap pertemuan itu harus yang pertama dibuat sendiri Bapak Ibu ya, jangan boleh nyontek tapi dimodif sesuai dengan keadaan. Kalau Bapak Ibu hanya mengambil punya orang, itu hanya administrasi aja. Minimal ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada evaluasi. Dari dalam satu pertemuan ada 3 pokok. Harus ya. Jangan membuat 1 KD untuk 1 RPP, 10 kali pertemuan, 1 lembar. 1 lembar hanya menjelaskan kegiatan umum saja tanpa dirinci ada tujuan, kegiatan, dan evaluasi. Dalam kegiatan pembelajaran mesti ada pendahuluan, inti, dan penutup. Ada perencanaan waktu yang rinci. Kalau bisa menayangkan video berapa menit, menjelaskan berapa menit, diskusi berapa menit, presentasi berapa menit, itu sudah dirancang dengan detail waktunya supaya efisien. Membuat platform yang digunakan dan media yang digunakan. Yang tadi medianya tolong dicari dulu. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi jangan ceramah lagi ya, tapi bisa harus menjadi subjek pembelajaran. Pembelajaran efektif bermakna menyenangkan dan membangun penalaran. Nah, terus yang ketiga, tugas dalam KBM harus tuntas. Jadi Bapak Ibu
jangan memberikan tugas misalnya 30 menit sebelum bel ibu ngasih tugas, kemudian sampai selesai Bapak Ibu, gimana anak-anak, sudah selesai belum Bu, lanjutkan ya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Kasih beberapa soal saja, tuntas, kalau perlu dibahas sampai tuntas dan dirancang dengan tepat waktunya. Tugas asinkron juga harus terukur. Kalau Bapak Ibu memberikan tugas di rumah atau di luar KBM, harus terukur berapa lama anak itu mengerjakan. Saya sarankan tidak lebih dari 1 jam. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pemanfaatan media, Bapak Ibu. Kuasai sebanyak mungkin media berbasis IT. Makin banyak Bapak Ibu makin punya variasi. Tolong dicaca Bapak Ibu yang sudah punya. PPT udah pasti bisa, YouTube tinggal ngambil. Video yang dimaksud video bikin sendiri. LMS manajemen sekolah yang punya. GCR bisa masing-masing guru, GF, Google Site, Quizzes, Kahoot, Nearpod, Padlet, Jamrot, Spinwheel, dan lain-lain. Makin banyak Ibu akan makin baik dalam pemilihan. Sekali-kali Bapak Ibu pakai Nearpod, sekali-kali Bapak Ibu pakai Padlet, sekali-kali Bapak Ibu pakai Quizzes. Quizzes dan Kahoot sama-sama game punya karakteristik yang agak berbeda. Kapan dipakainya ada sisi yang lebih tepat. Nah, kalau mau ngocok kelompok, ngocok siswa, boleh pakai Spinwheel, jadi menarik. Nah itu ya, jadi kuasa itu sebanyak mungkin. Ibu cacah mana yang belum, syukur di luar ini masih banyak. Yang kedua, pilih media yang tepat untuk materi, waktu, dan kondisi yang sesuai. Ya, jadi dari yang banyak itu tidak semua dikasih sekaligus, tapi pilih yang sesuai. Hari ini pakai apa, besok pakai apa. Optimalkan karakter setiap media yang digunakan. Nah, ini yang Bapak Ibu sering lupa. Membuat PPT tapi seperti Microsoft Word, ya. Jadi Bapak Ibu menayangkannya tidak di slideshow, tayang semua bersama-sama. Itu tidak efektif. Kemudian terlalu banyak teks seperti Word, itu tidak efektif. Maka yang ideal setiap slide tidak terlalu banyak isinya. Kalau bukan merupakan bagan, maka diberikan secara berurut. Kayak tadi, saya klik 1, Ibu fokus, klik 2, fokus, klik 3, fokus. Jangan brek sekaligus, kecuali terpaksa. Atau kecuali bagan yang saling berhubungan. Oke, kemudian sajikan video atau gambar yang menarik, menginspirasi, dan memotivasi yang tadi. Saya berharap betul Bapak Ibu mau mencari. Kemudian yang ketiga, kaitkan materi dengan permasalahan kehidupan nyata atau yang sedang tren. Kemudian yang ketiga, kurangi pemberian informasi langsung. Ya Bapak Ibu, kurangi cerita langsung. Ajak siswa berpikir, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan bersama. Ya Bapak Ibu mengajarkan anak-anak untuk menganalisis data, mencari data, menggunakan literasi, mencari, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, karena pembelajaran sekarang harus benar-benar berbasis pada penalaran. Kalau Bapak Ibu ceramah terus, maka anaknya pasti bosan. Karena anak sekarang tidak seperti ketika kita dulu. Nah, kemudian kondisi nyata siswa nih. Walaupun mudah-mudahan di 82 tidak terlalu banyak, tapi hanya sebagian kecil mungkin ya. Kurang semangat. Nah, itu ditandai dengan apa? Siswa terlambat, tidak on cam, tidak konsentrasi. Tidak on cam alasannya banyak, nggak punya kuota atau boros dan sebagainya.
tidak konsentrasi. Nah, kadang-kadang anak itu sebenarnya tidak on cam karena sebenarnya tidak punya motivasi, bukan karena tidak punya pulsa. Yang kedua, interaksinya kurang. Nah, kalau ditanya sulit menjawab, diberi kesempatan diam, menjawab ala kadarnya dan sering menghilang. Kemudian aktivitas kurang, diberi tugas tidak mengerjakan atau lama mengerjakan, menunggu contekan teman, mengerjakan ala kadarnya. Mudah-mudahan kelas Bapak Ibu tidak ada yang seperti ini. Kalau seperti ini berarti pembelajarannya tidak efektif. Saya berdoa mudah-mudahan berharap kalau nanti saya datang supervisi, saya tidak mendapatkan seperti ini. Kemudian kondisi guru. Ini sebagian, mudah-mudahan sebagian yang sangat kecil, mudah-mudahan di 82 tidak ada. Sebagian guru tidak menyusun RPP sendiri, padahal RPP-nya yang diminta cuma 1 lembar saja. Itu masih mencari-cari, sehingga RPP hanya menjadi kewajiban administrasi, pembelajarannya tidak terencana dengan baik karena asal ada RPP-nya. Terus yang kedua, sebagian guru, mudah-mudahan tidak ada di sini, tidak tertarik dengan media berbasis IT. Karena apa? Merasa gaptek, saya udah nggak bisa, saya udah tua, begitu. Nah, kemudian sulit dan merepotkan. Nah, itu sehingga pembelajaran tidak menarik dan tidak variatif. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagian guru masih mengandalkan ceramah, sehingga pembelajarannya menjadi monoton, tidak interaktif, mengutamakan hafalan dan tidak mengajarkan penalaran. Jadi kalau Bapak Ibu masih mengandalkan metode ceramah, itu menjadi seperti itu. Monoton, tidak interaktif, mengutamakan hafalan dan tidak mengajarkan penalaran. Nah, kemudian ini hasil dari angket nih Bapak Ibu. Perangkat IT yang digunakan oleh anak-anak itu sebagian besar punya HP, tapi yang punya laptop 73%. Jadi 3/4 lah kira-kira anak-anak punya laptop. Sehingga Bapak Ibu kalau kondisi seperti ini, maka Bapak Ibu boleh membentuk kelompok kalau tugasnya menggunakan laptop. Didata siswanya yang punya laptop berapa di kelas, kemudian diberi kelompok, setiap kelompok mesti ada yang punya, kemudian diberi tugas yang berhubungan dengan kegiatan menggunakan laptop karena ini penting sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu yang aplikasi yang digunakan itu masih ada 82% baru. Jadi tidak semua guru menggunakan PowerPoint. Ya, mudah-mudahan tidak menggunakan PowerPoint karena menggunakan yang lain. Tapi kemungkinan hanya menulis di papan tulis sisanya. Kemudian yang ketiga, video dari YouTube itu sudah lumayan bagus, 63%. Saya berharap bisa mendekati angka 90%. Video rekaman sendiri di SMA 82 di mata anak itu baru ada 18% guru yang pakai video yang dibuat sendiri, masih sangat kecil. Google Form masih 82% lumayan bagus. Google Classroom hampir semuanya. LMS masih sangat kecil. Misalnya Edmodo atau psikologi itu masih sangat kecil. Nearpod lumayan ada 9%. Papan digital misalnya kayak Jamboard dan sebagainya baru 24%. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ini SMA 82 masih perlu dipacu gurunya untuk meningkatkan
penguasaan IT. Ini pendapat anak, bisa benar bisa salah, gitu ya. Media yang digunakan pada saat PTM terbatas, whiteboard 59%, proyektor 58%. Jadi masih banyak guru-guru yang mengajarnya pakai papan tulis saja. Webcamnya digunakan 50%. Nah, ini perlu dicek ulang kebenarannya, apakah benar penggunaan proyektor masih rendah di 82 gitu. Nanti tolong dicek kebenaran datanya, mudah-mudahan salah. Kemudian ini penggunaan video pembelajaran, kalau menurut dari sini yang selalu itu baru 9%, yang agak sering 59%, yang jarang 36%. Menggunakan game masih sangat jarang. Kemudian Google Quiz yang selalu dan seringnya 65, selalunya baru 19%. Seberapa jujur Anda mengerjakan penilaian? Nah, ini anak-anak mengaku yang jujur kira-kira baru 50%. Yang sisanya sedikit kurang jujur, atau mungkin sebenarnya ngaku tidak jujur, yang sisanya sering tidak jujur. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi kita supaya bagaimana pembelajaran pada saat ulangan dengan di rumah itu bisa jujur atau lebih objektif. Nah, kemudian keseriusan anak-anak. Jadi yang sangat serius mencapai 35,4, baru yang banyak masih cukup serius. Mudah-mudahan nanti ditingkatkan. Besok kalau ada angket lagi, ini sudah bergerak. Yang sangat serius naik, yang cukup serius bisa turun. Yang tidak serius, kurang serius, nggak ada. Tingkat menyenangkan juga baru sampai sangat menyenangkan itu 20% juga kira-kira. Baru cukup menyenangkan 72. Jadi rata-rata daya serap juga begitu. Sebagian besar masih cukup saja, termasuk juga daya tarik. Nah, ini perlu menjadi bahan kajian kita, bahan introspeksi kita. Oke, sudah lumayan bagus, cukup itu ya masih cukup, tapi kurang maksimal, kalau bisa ditingkatkan lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan alternatif solusi. Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita diskusikan sama-sama, barangkali ada yang kurang pas. Yang pertama, Bapak Ibu harus menguasai media pembelajaran. Nah, ini sekali lagi, ini menjadi hal yang sangat penting. Saya ulang sekali tadi, pembelajaran efektif secara umum di atas, sekarang lebih detail satu persatu. Karena PJJ tidak berinteraksi langsung, maka harus menggunakan media. Walaupun di kelas pun nanti PTM pun sama, ya hanya platformnya saja kelas dan kelas Zoom, tapi medianya tetap menjadi daya tarik. Kemudian yang kedua, menguasai media IT menjadi kunci terjadinya komunikasi yang efektif. Kalau Bapak Ibu harus menayangkan gambar tanpa IT, berarti Bapak Ibu pakai kertas ditempel di papan tulis, itu repot. Kalau Bapak Ibu ingin menyediakan video, kalau nggak pakai IT, hampir tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu menggunakan game, maka gamenya adalah game non-IT, boleh ya, tapi terbatas jumlahnya. Kemudian menguasai berbagai media menjadikan pembelajaran lebih bervariasi dan tidak monoton. Kemudian siswa lebih mudah menyerap materi
dan mengeksplor sebanyak-banyaknya informasi untuk pemecahan masalah. Nah, kemudian tingkat efektivitas media, Bapak Ibu, yang pertama yang paling rendah itu suara. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mengajar dengan ceramah, suara saja itu efektivitasnya paling rendah. Yang kedua ada teks. Nah, kalau Bapak Ibu nulis di papan tulis, itu sudah lumayan ada fokus. Tapi akan lebih baik kalau teksnya disajikan dengan PPT. Yang ketiga, gambar. Nah, dengan adanya gambar, maka siswa lebih mudah tertarik, mudah diajak berimajinasi, mudah diajak mengambil suatu kesimpulan atau penalaran dari gambar itu. Kemudian animasi, yaitu gambar bergerak, itu bisa menjelaskan langkah atau proses yang tidak bisa dijelaskan melalui gambar. Kemudian yang terakhir video. Jadi ini yang paling efektif. Jadi Bapak Ibu harus kelima-limanya dimanfaatkan kalau kepingin pembelajarannya lebih efektif. Pasti akan sangat berbeda ketika Bapak Ibu ceramah saja dengan ada gambar, ada video. Nah, kemudian makin banyak jenis yang digunakan, maka efektivitasnya makin baik. Nah, membangun komunikasi yang efektif. Bapak Ibu, yang pertama membangun komunikasi yang cair dengan siswa. Jadi Bapak Ibu harus ada komunikasi yang nyaman. Siswanya mau berpendapat dengan senang hati. Ya, Ibu menyampaikan jawaban ataupun penjelasannya juga dengan suasana yang cair, yang ringan, yang komunikatif. Jadi jangan sampai ada pembatas. Sekarang guru dan siswa harus mempunyai pendekatan komunikasi yang sedekat-dekatnya, kemudian memudahkan anak untuk senang berpendapat. Kemudian melakukan sapaan dan komunikasi aktif, akrab dengan siswa. Bapak Ibu sering-sering menyapa anak, sebutin namanya, kemudian ditanyakan kabarnya, bagaimana pendapatnya, dan sebagainya. Makin banyak Ibu melakukan sapaan, maka komunikasi, kedekatan personal Bapak Ibu dengan siswa menjadi lebih baik dan lebih meningkat. Kemudian membangun komunikasi dua arah. Ya, tadi jangan sampai Bapak Ibu terlalu banyak menyampaikan informasi, siswanya hanya jadi pendengar, maka siswanya ngantuk. Apalagi kalau PJJ, bisa ditinggal tidur kalau tidak ada komunikasi dua arah. Yang keempat, menggunakan teknik bertanya yang tepat. Ya, Bapak Ibu sekali-kali memberikan kesempatan kepada siswa bertanya siapa saja yang jawab. Nah, itu untuk melihat respon inisiatif siswa dan bagaimana keadaan pembelajaran. Ketika Bapak Ibu lemparkan pertanyaan, satu pun tidak ada yang jawab, bahkan Bapak Ibu sampai marah, tidak ada yang mau angkat tangan, tidak ada yang ngomong, berarti komunikasinya macet. Itu sebagai tanda. Jadi kalau begitu Ibu lempar pertanyaan, maka langsung disamber kiri, samber kanan. Nah, samber yang lain, itu berarti efektif komunikasinya sudah terbangun dengan baik. Kemudian yang kedua, ditanya langsung ditunjuk atau tertuju. Nah, itu sekali-kali Bapak Ibu harus lakukan supaya anak-anak konsentrasi dan kapan saja ditunjuk siap. Nah,
Kalau Bapak Ibu tunjuk anaknya masih juga nggak mau jawab, berarti ada kondisi yang salah dan harus segera diperbaiki. Atau Bapak Ibu menanyakan soalnya terlalu berat atau tidak dimengerti penjelasan Ibu, sehingga Bapak Ibu anaknya tidak merespon. Nah, kemudian memberikan tanggapan yang positif atas respon siswa. Seburuk apapun jawaban siswa harus diapresiasi. Minimal dia berani menyampaikan pendapat. Karena dengan belajar menyampaikan pendapat, maka dia berlatih bernalar. Kemudian membangun penalaran. Nah, ini yang penting sekali. Jangan memberikan definisi atau pengertian langsung. Kalau bisa didiskusikan. Jadi kalau misalnya guru PPKN ingin menjelaskan syarat-syarat negara itu apa? Bapak Ibu langsung sebutkan syarat negara adalah 1 punya wilayah, 1 punya penduduk, 1 punya pemerintahan dan sebagainya. Jangan seperti itu, diberikan contoh-contoh dulu negara ini seperti apa, anak diminta mengambil kesimpulan. Oh, kalau begitu syarat sebuah negara adalah ini. Jadi jangan langsung diberikan. Pembelajaran matematika misalnya, jangan langsung dimasukkan sin itu apa, ini apa, tapi dibuat semacam kesimpulan menarik sehingga kita akan menentukan ada karakter khusus sehingga akan diberikan definisi tertentu, ya. Jadi kurangi betul memberikan definisi atau pengertian secara langsung. Sebaiknya didiskusikan dulu. Menggunakan media cerita, gambar, video pendek sebagai pemicu diskusi. Nah, jadi Bapak Ibu harus menggunakan media gambar atau video pendek ini. Kemudian membiasakan siswa berpendapat dan menarik kesimpulannya bersama-sama. Sanak makin banyak berpendapat, mereka nalarnya makin berkembang. Membiasakan siswa memecahkan masalah, ya, jangan memberikan materi hafalan terus, ya, tapi harus memecahkan suatu masalah atau mengambil hikmah dan sebagainya. Nah, kemudian memperbanyak siswa mengkomunikasikan gagasannya. Nah, Bapak Ibu, siswa harus sering-sering diminta ngomong secara lesan, mungkin menjawab pertanyaan. Yang kedua, menjelaskan secara tertulis. Jadi Bapak Ibu, kalau mau praktis misalnya di PJJ, anak-anak diberi contoh soal yang singkat, anak-anak bisa menjawab. Nah, makanya kalau mau sederhana, Bapak Ibu anaknya diminta kirim ke chat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kumpulkan, kemudian apresiasi jawaban anak. Atau pakai Padlet boleh juga, atau pakai Jamboard juga boleh juga. Nah, oleh karena itu siswa itu bisa menyampaikan tulisannya atau pekerjaannya secara tertulis. Siswa membuat presentasi. Bapak Ibu sering-seringlah memberikan tugas untuk membuat presentasi dan anak juga mempresentasikan. Nah, pada saat mempresentasikan, saya pesan betul pada saat membuat presentasi, maka siswa diajarkan, dibiasakan hanya menulis pointernya. Jadi pada saat menjelaskan, siswa tidak membaca
teks yang ada di presentasi, tapi penjelasannya secara langsung, secara oral tanpa melihat teks. Sebagai latihan dia menyampaikan gagasan dan kemampuan berpikirnya. Siswa membuat karya, bisa grafis, seni, objek nyata, dan sebagainya. Nah, setiap pelajaran punya masing-masing karakteristik, mana Bapak Ibu yang bisa diberikan. Nah, misalnya sejarah, bisa membuat objek apa begitu, misalnya mengumpulkan macam clipping, cerita, dan sebagainya, membuat grafis atau gambar dan sebagainya. Nah, itu karya siswa. Siswa membuat karya teknologi seperti animasi, video, aplikasi, robotik, dan sebagainya. Nah, tentunya kita harus memilih mana yang tepat sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu. Tapi saya sarankan makin banyak siswa menyampaikan kemampuan komunikasinya, karya-karyanya, itu yang diharapkan pembelajaran ke masa depan. Karena dengan berkarya, dia itu akan menghayati betul. Kemudian meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Tadi, secara umum, mengurangi ceramah, membangun komunikasi efektif, menggunakan metode saintifik. 5M-nya jangan dilupakan. Ya, di situ harus ada pertanyaan, harus mencari informasi dan sebagainya. Mengamati. Ya, mengamati. Pokoknya 5M itu Mengeksplorasi. dikuatkan, jangan dilupakan. Ya, kadang-kadang kita sering lupa. Materinya terstruktur sesuai dengan kemampuan siswa secara umum. Makanya RPP dan modelnya sebaiknya memang dibuat sendiri sesuai kondisi siswa. SMA 82 mungkin tahun lalu dengan 5 tahun yang sebelumnya berbeda karakteristiknya, maka disesuaikan betul. Gradasi tingkat kesulitan siswa terukur dan sesuai dengan kondisi siswa, terutama materi-materi yang sulit, matematika, fisika, benar-benar paham gurunya, siswanya bisa. Bagi saya, kalau anak itu diajar tidak respon, maka saya yang pertama introspeksi. Kemungkinan besar yang saya ajarkan enggak ngerti, enggak menarik, sehingga dia enggak bisa atau enggak mau. Kalau anak ngerti, pasti mau mengerjakan. Kalau anak ngerti, pasti mau merespon. Kalau tidak mengerjakan, tidak merespon, kemungkinan besar dia enggak ngerti. Itu tolong itu, prinsip itu bisa dipegang sebagai introspeksi Bapak Ibu. Jangan menyalahkan siswanya. Siswanya malas, siswanya bodoh. Nah, bukan itu ya. Tapi sebodoh-bodohnya siswa kita harus tahu sampai tingkat mana kemampuannya sehingga kita bisa mengajak dia berpikir sehingga ngerti, sehingga terjadi komunikasi. Gitu. Semalas-malasnya siswa, kita harus mampu mendorong untuk memotivasi dengan cara pembelajaran yang menarik. Nah, kemudian memaksimalkan penggunaan platform dan media belajar. Nah, ambil contoh, saya kemarin supervisi di satu sekolahan, gurunya menyampaikan video. Videonya itu hanya PPT yang dibuat. Video tanpa suara, tanpa ngomong, kemudian tampilnya cepat, isinya banyak. Itu sama sekali tidak mengenal karakteristik video. Video itu kekuatannya di gambar dan suara. Ya, kalau
terlalu banyak teks gitu dan tidak ada suara, itu video itu hampir tidak ada manfaatnya. Nah, juga PPT tadi, juga gambar, masing-masing punya karakter yang berbeda, maka kita maksimalkan. Nah, kemudian mendapatkan umpan balik secara cepat penguasaan materi siswa dengan alat evaluasi yang cepat dan efisien. Jadi Bapak Ibu harus segera tahu. Kalau anak ditanya nggak nyambung, dicari sini nggak nyambung, ada yang nggak beres, berarti itu sebagai umpan balik. Bahwa yang kita sampaikan materinya nggak nyampe. Kalau anak itu ditanya langsung jawab, langsung respon benar, itu berarti sudah oke, maka ibu bisa lanjutkan dengan materi yang mungkin lebih sulit. Begitu. Jadi itu sebagai informasi umpan balik untuk kita mengambil sikap. Pelajarannya mau apa? Mau diulang, mau dilanjut, mau ditinjau review saja dan sebagainya. Lihat respon anak-anak sejauh mana. Karena kuncinya adalah siswa harus memahami, harus menguasai materi yang kita sampaikan. Kemudian meningkatkan pembelajaran yang bermakna. Mengkaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya. Itu menurut teori bahwa di dalam otak manusia itu ada informasi-informasi yang sudah tertanam. Kalau ada materi yang terkait, maka dia itu akan bangkit, akan dikaitkan langsung anak itu connect gitu. Nah, sehingga kita perlu mengingatkan kembali materi-materi terkaitnya. Kemudian mengkaitkan materi dengan masalah sehari-hari atau masalah kontekstual. Karena manusia bagaimanapun itu mempunyai kepentingan kehidupan, mempunyai kepentingan pribadi. Maka kalau kita mengaitkan materi kita dengan kehidupan nyata, itu pasti akan sangat menarik. Kemudian membahas masalah yang paling up to date. Nah, kalau bisa mapel-mapel tertentu dikaitkan, walaupun tidak semuanya bisa, tapi selama yang bisa dicari. Kalau mau mencari pasti ada. Biasanya dapat. Karena kita nggak dapat, karena kita nggak nyari. Kemudian membahas masalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan siswa hari ini atau masa depannya. Kemudian memberikan tugas karya atau proyek yang kontekstual. Nah, ini adalah inti dari pembelajaran kontekstual. Kemudian meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Kelihatannya gampang, tapi sebenarnya ini harus Bapak Ibu bangun, ya. Saling menyayangi antar teman, saling menghormati, saling menghargai, sehingga komunikasi di kelas menjadi cair, nyaman, dan enak. Komunikasi yang cair antara guru dengan siswa membuat suasana gembira, candaan yang sehat. Jadi sekali-kali Bapak Ibu membuat candaan, membuat hal-hal yang lucu, membuat hal-hal yang menggembirakan. Membuat suasana gembira dengan yel-yel, menyanyi, ice breaking, dan sebagainya. Kali-kali menayangkan video motivasi atau humor yang pendek, menggunakan game pembelajaran sebagai alat evaluasi. Nah, game ini akan menjadi sangat menarik karena bisa digunakan sebagai alat komunikasi, alat evaluasi, tapi juga sebagai penggembira. Karena di situ ada tantangan dan sebagainya. Nah, itu aja barangkali. Keren banget materinya. Panjang juga ya. Saya pikir baru setengah jam nih. Iya. Udah Pak ya. Tidak apa-apa Pak. Oke, itu aja. Barangkali terlalu panjang.
Kalau ada diskusi, mohon ada diskusinya. Saya nggak ngelihat jam Yap. tadi. Praktis ada waktu 15 menit, 20 menit untuk bisa berdiskusi. Silakan monggo Iya. saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Slamet. Kita mungkin akan buka kesempatan saja untuk satu penanya. Mungkin silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Iya. Silakan Bapak Ibu nanya. Sebagai gambaran kelas Bapak Ibu juga seperti itu. Nah, sudah ada Pak. Silakan silakan. pada Pak Sidik, boleh? Silakan Pak Sidik, monggo. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Im. Mohon izin Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, Waalaikumsalam. kemarin saya ketika PTM 100%, Ya. saya berencana melakukan model pembelajaran role playing, Pak, atau bermain peran. Ya. Itu pada materi hubungan internasional. Ya. Saya rasa cukup menarik di situ karena siswa bisa merepresentasikan negaranya Ya. masing-masing. Saya sebagai guru PPKN, nah Ya. tiba-tiba dengan mendadak ternyata jadi PJJ sebagian begitu. Ya. Dan otomatis rencana saya jadi buyar begitu, Pak. Ini mungkin jalan keluarnya seperti apa, Pak? Sedangkan saya ingin menilai secara langsung bagaimana mereka mengeluarkan gesturnya, bagaimana mereka mengeluarkan intonasi suaranya begitu. Karena untuk menilai KI keempat gitu Pak ya, psikomotorik gitu. Ya, Itu saja mungkin dari saya Pak. Selamat bagaimana jalan keluar dari permasalahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Bapak sudah mencoba dengan metode bermain peran. Tentunya di PPKN Pak ya tadi ya? Betul Pak, PPKN Pak. Iya, itu tentunya sangat menarik ya. Cuman memang tadi kendalanya karena tiba-tiba menjadi PJJ ya. Betul Pak, Iya. anak sudah ada yang bersiap membawa jas blazer gitu. Saya ingin merepresentasikan negara Rusia gitu Pak. Saya ingin membawa kertas benderanya gitu, tapi ya ternyata seperti ini keadaannya. Oke, jadi memang kita masih prihatin dalam kondisi seperti ini ya. Tapi saya apresiasi Bapak sudah mencoba. Nah, tapi dicoba kalau menggunakan PJJ itu ya terpaksa mereka bisa di rumah walaupun agak sulit ya. Mungkin perannya kan nggak bisa nggak bisa bersama-sama atau kelompok, tapi personal ya. Pokoknya dimaksimalkan yang bisa ya, terpaksa karena kondisinya memang kondisi PJJ kita nggak bisa terlalu itu. Tapi kalau kita masih melibatkan siswa, misalnya dia diminta berpakaian tertentu atau bergaya tertentu, kan masih bisa juga dibuat langsung, atau bisa juga anak suruh ngerekam Pak, gitu, merekam. Nah setelah kemudian ditayangkan, anaknya bisa yang menayangkan pakai Zoom misalnya, di share screen, kemudian saling anak yang lain menanggapi. Jadi bolehlah menggunakan rekaman Pak, gitu kan. Dengan rekaman itu persiapan anak lebih banyak ya. Nah, mungkin di rumah juga bisa menggunakan tripod untuk merekam, bisa juga menggunakan saudaranya atau itu untuk merekam. Ya hanya itu aja mungkin Pak saran saya, karena memang kendala di kondisi gitu. Baik, terima kasih Pak Slamet. Itu sebelumnya belum terpikir oleh saya dengan cara tapping atau merekam ya Pak. Iya, Nanti idenya betul. saya akan laksanakan. Terima kasih Pak Slamet. Oke, monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Sidik dan Pak Slamet atas diskusinya. Nah, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 12.05. Satu lagi Pak, satu Boleh, lagi. Bu. Silakan Bu Yanti, boleh. Saya Iya, kepanjangan tadi, mohon maaf, saya nggak ngeliat jam. nggak apa-apa Pak, nggak, sangat Nggak menarik apa-apa. Pak, luar biasa. Ini benar-benar kalau teori apa yang tadi disampaikan itu kita laksanakan luar biasa Pak, benar-benar pembelajaran efektif, layanan prima buat anak-anak, baik PJJ maupun PTM itu bisa Sama. maksimal gitu. Sama sebenarnya. Pembelajaran menyenangkan, bermakna, berkarakter, dan anak-anak juga dapat
Bapak, tadi saya mau menanyakan tentang hasil survei ya Pak ya. Mohon maaf itu tertanggal berapa ya? Karena kalau misalnya salah satu kriteria apa tadi ada pertanyaan menggunakan LCD atau tidak. Kalau PTM semuanya menggunakan LCD. Namun kalau PJJ memang mereka hanya share screen saja ya Pak ya. Jadi kalau tadi hasilnya 50% ataupun ada apa satu lagi yang sedikit itu kalau PTM 3 minggu PTM itu terlaksana begitu. Makanya nanti kami pun mungkin boleh butir-butir pertanyaannya kita buat lagi, kita survei lagi supaya mau melihat progresnya. Kesininya seperti Bapak sampaikan tadi, apakah survei itu progresnya ada kemajuan atau tidak. Demikian Pak, makasih banyak. Terima kasih Bu. Jadi waktu itu saya kan memberikan survei Bu ya, ada 2, yang dari guru dan siswa. Ya, tadi saya tidak membandingkan guru dan siswa karena pengalaman saya cukup punya hubungan. Terus yang kedua, lihat lebih objektif siswanya biasanya gitu, walaupun beda tipis. Nah, nanti saya berikan Bu itunya angketnya, hasilnya juga gitu, saya kolaborasikan Ibu. Nanti kalau Ibu mau memberikan lagi itu tinggal duplikat saja Bu gitu, nggak usah bikin ulang, diduplikat saja, nanti di share lagi ke anak-anak gitu. Datanya ada komplit Bu, baik dari guru maupun siswa. Terima kasih Pak, boleh kami dapatkan langsung untuk kami yang seperti tadi memperbaiki layanan kami. Makanya kasih Pak. Namanya angket kan, bisa benar atau bisa salah, karena kurang tepat kita lihat investigasi ternyata kok 50% yang pakai proyektor gitu. Nah, nanti kita kaitkan juga dengan yang punya guru boleh. Yang kedua nanti diamati di lapangan. Itu sebagai bahan kajian. Oke. Makasih Pak Slamet. Monggo. Baik, terima kasih Bu Yanti dan Pak Slamet. Nah, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12.08 dan azan juga sudah berkumandang, saya akan tutup saja secara langsung untuk pematerian hari ini. Terima kasih kepada Pak Slamet sudah menjadi pembicara beserta Bapak Ibu guru yang sudah menjadi audiens. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kembali kepada acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet dan Pak Baim sebagai moderator. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Pak Slamet ini, sangat-sangat kontekstual dan sangat mengena, sangat keren ya. Sangat mengena bagi para Bapak Ibu guru ketika mengajar baik secara luring maupun mengajar secara daring begitu. Pak Slamet ini adalah seorang master di bidang IT, saya pikir ya. Beliau sangat luar biasa IT-nya sehingga beliau paham apa itu Jamboard, Kahoot, segala macam beliau sudah paham dan sangat menarik untuk kita terapkan di kelas. Dan kami berharap tidak hanya kita sampai di sini mengikuti, tapi ini harus ada jejaknya nanti ketika kita mengajar di kelas. Baik Bapak Ibu, sehubungan saya kapan-kapan akan supervisi. Mudah-mudahan baik Pak. Saya sudah dilaksanakan. Bapak Ibu siap-siap saja. Saya lagi muter terus setiap hari. Baik. Sehari 2 sekolah biasanya. Ya, Pak Slamet. Silakan Pak. Kami akan terbuka dengan lebar dengan kami Pak. Baik Bapak Ibu, sehubungan dengan waktu zuhur sudah berkumandang, maka untuk saat ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk beristirahat terlebih dahulu dan kita tunda rapat kerja ini sampai jam 13.00 dan dilanjutkan dengan acara breakout Zoom untuk rapat komisi. Saya sebagai pembawa acara dan Bu Rahmawati Sakinah sebagai wawancara, kita tunda rapat ini sampai jam 13.00. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. Silakan dokumentasi.
Baik Bapak Ibu, kita mulai foto bersama. Halaman pertama dari mulai Pak Ibrahim sampai Ibu Iis. Mari kita pasang wajah terbaiknya. 1, 2, 3. Bentar, saya simpan dulu. Iya, kita lanjut ke halaman kedua dari mulai Pak Wi, Bu Olin sampai Pak Sairudin. 1, 2, 3. Baik, sudah Bapak Ibu? Terima kasih Pak Slamet, sehat selalu. Terima kasih Pak Slamet atas materinya. Terima kasih Pak Slamet. Semangat. Terima kasih Terima Bapak. kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.